Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Saudara yang terkasih, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu. Kita dipanggil untuk kembali merefleksikan kerapuhan kita sebagai ciptaan. Namun dalam kerapuhan itu, Allah memberikan anugerahnya dengan berlimpah-limpah. Adapun tema ibadah Rabu Abu kali ini adalah pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Umat terkasih, mari kita memulai retret agung kita selama 40 hari ini. Dengan hati yang haru, penuh syukur sekaligus penuh kegembiraan akan kemenangan Kristus. Bersama-sama kita agungkan Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 23, bait 1 dan 2, Ya Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah Rabu Abu ini dalam sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia kepada umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat terkasih, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi bukan polesan atau hiasan, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang membuka diri tentang sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah debu dan kelak
kembali kepada debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab dalam kerendahan itulah kita bersama diperkenankan menggapai kemenangan hidup bersama Kristus. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Dalam kerapuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur akan segala anugerah-Mu, hingga kami diperkenankan bersujud di hadirat-Mu. Maka dalam segala kerendahan hati, kami memohon belas kasih ilahi. Kristus, tuntunlah kami, supaya mampu mengubah kehidupan yang lama kepada hidup yang diperbaharui. Dalam kemurahan Kristus, kami berdoa. Amin. Ya Allahku, di cahaya-Mu tersikap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahaya-Mu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putra-Mu lah selamanya. Jalanku ke tahta-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh mengaku dosanya dan bersedia untuk dibaharui Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 15 ayat 8. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, Allah yang maha pemurah dan berlimpah kasih, setiap kita tentu rindu untuk menjadi duta-duta pendamainya. Karena itu hidupilah pertobatan di keseharian kita. Damai Tuhan senantiasa tinggal dalam hati dan kehidupan kita. Salam damai. Kita sambut berita anugerah dengan Kidung Jemaat 240A bait 1 dan 2, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah
seri akan daku, domba binar yang sesat untuk membela diriku. Dipikulnya salib berat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami agar kami boleh mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat 6, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Rabu Abu, di mana biasanya kita mendapat torehan abu dari pelayan Tuhan di gereja kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penorehan abu sering dilakukan dalam perayaan Rabu Abu, dan itu dilakukan oleh pendeta atau pelayan yang bertugas sebagai tanda kita menghayati masa Paskah.
Lalu bagaimana ketika itu tidak lagi terjadi karena prokes di masa pandemi ini? Di mana kita karena keadaan harus merayakan di rumah-rumah kita, atau bahkan ada yang harus merayakannya di rumah sakit. Apakah ketika umat menorehkan abu di dahinya yang sendiri, sensasinya berubah? Berbeda ketika pendeta atau majelis bertugas yang melakukannya? Mungkin iya, tapi bisa jadi tidak. Artinya dalam keadaan seperti itu, ketika kita harus menorehkan abu sendiri di kening kita, perjuangannya lebih keras. Mengapa demikian? Karena kita diajak secara pribadi untuk menghayati makna Rabu Abu. Bahwa abu yang kita torehkan di dahi itu bukan perhiasan, tetapi lambang kesadaran diri. Abu yang ditorehkan di dahi kita itu bukan untuk pamer, melainkan untuk menemukan keindahan anugerah di mana kita menyadari sebagai orang yang lemah, orang yang berdosa mendapatkan anugerah dari Tuhan, yaitu keselamatan. Dalam kerapuhan, dalam keringkihan, kita menghayati bahwa Tuhan itu sangat baik. Dan kita akan masuk dalam rit-rit agung Allah di sepanjang masa Prapaskah. Yang mungkin akan kita jalani dengan puasa, tapi bisa juga kita jalani dengan berpantang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan gereja sudah memberikan kotak aksi puasa sebagai tanda ungkapan syukur kita karena anugerah Tuhan. Maka hari ini kita dipandu dalam memasuki rit-rit agung selama masa Paskah kurang lebih 40 hari melalui terang firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius. Pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus mengingatkan bahwa kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang kontras antara nilai-nilai duniawi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Seperti para pemuka agama di perempatan-perempatan jalan kala itu, tak jarang kita juga memamerkan hal-hal yang rohani dengan dalih kemuliaan ilahi. Bahkan bukan tidak mungkin di era digital dan serba online seperti sekarang ini kita tergoda untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani kita untuk memburu penilaian orang dengan mendatangkan rupiah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada peribahasa atau pepatah Jawa yang mengatakan ngono yo ngono ning ojo ngono. Artinya bahwa boleh-boleh saja kita melakukan, namun waspadalah. Tuhan Yesus mengingatkan para pendengarnya agar berorientasi hanya upah di sorga, bukan di dunia. Karena berburu harta itu akan mendatangkan kelelahan dan juga bisa melemahkan spiritualitas kita. Sedangkan harta di sorga justru menjadikan kita lebih kuat, lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu di manakah kita menyimpan atau mengupayakan spiritualitas kita? Dalam bacaan tadi diingatkan, di lemari doa dalam tanda petik. Jika Tuhan Yesus menasihatkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal ini bukan berarti sekedar masuk kamar, tutup pintu rapat-rapat lalu dikunci. Orang Yahudi pada waktu itu memiliki tameion. Apa itu? Semacam lemari doa, ruang doa bagi mereka. Di ruang doa atau lemari doa itu banyak mereka mendapatkan upah yang berwujud ketenangan hati. Karena ketika mereka masuk ke lemari itu, ke ruang doa itu, mereka bisa mengeluh, mereka bisa menangis, mereka bisa menjerit. Dan hanya Dia serta Tuhan yang tahu apa yang dikeluhkan, apa yang diungkapkan. Nah, setelah itu ia mendapatkan kelegaan, ketenangan, semangat. Inilah yang dimaksud mendapatkan upah dari Bapa di sorga. Dan upah Bapa itu jauh lebih berarti dari apapun di dunia ini. Karena setelah kita mengeluarkan semua beban kita kepada Tuhan, lalu kita mendapatkan kelegaan. Setelah kita memperoleh kelegaan, kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui permenungan firman hari ini kita boleh bersama-sama belajar. Sekalipun ada begitu banyak kekayaan juga jabatan pada kita, pada akhirnya semua itu akan sirna seperti abu yang akan kita torehkan sebagai simbol kerapuhan pada saat ini. Kita mengalami pembaharuan, pemulihan dan kebangkitan secara pribadi bersama dengan umat Tuhan yang merayakan Rabu Abu saat ini, ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Dan kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan ketika kita berserah dan berseru kepadanya. Tatkala kita melakukan disiplin ragawi, mungkin dengan berpuasa, mungkin dengan berpantang, ini bukan hanya sekedar kita mau diet atau mau mengurangi konsumsi kita. Tetapi ini adalah upaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, saudara dan saya tidak mampu melakukan apapun. Dan selama masa Prapaskah ini, bulan puasa bagi kita ini, kita juga diajar bagaimana berhadapan dengan pandemi yang belum usai. Supaya hati kita tetap tergugah, hati kita terus berjuang di tengah-tengah persoalan yang ada di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, marilah kita terus memohon, kita terus belajar merasakan kehadiran Tuhan. Selagi Tuhan berkenan, mari kita menuju kemenangan Kristus. Jangan tunda apa yang mampu kita kerjakan dan lakukan saat ini. Mari kita belajar berdoa dengan sungguh-sungguh, memberi sedekah dengan sungguh-sungguh, berpuasa pun dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk pamer, tetapi agar kualitas iman kita menjadi baik, saudara dan saya mampu diutus menjadi duta-duta Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita masuki masa Prapaskah ini dengan kesungguhan. Kita belajar mengekang diri, menahan diri supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan abu kita masing-masing. Kita akan masuk dalam pengolesan abu dan dilakukan sendiri-sendiri. Bagi Bapak Ibu yang melaksanakannya di rumah bersama dengan keluarga, bisa saling mengoles dahi. Orang tua kepada anak, bapak kepada ibu, ibu kepada bapak. Begitu selanjutnya kakak kepada adiknya.
Mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Umat terkasih, tibalah saatnya bagi kita dan saudara kita untuk ikut melakukan penoraian abu secara bersama-sama. Mari kita menorehkan abu di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersama memuji nama Tuhan. Ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan. Seperti firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nyanyian MP 228, Bawalah Persembahan.
Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan menghaturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan bersaat teduh. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Ketika kami menghadapi dan menghayati kerapuhan kami, ketidakmampuan kami sebagai orang berdosa, kami datang kepadamu Tuhan dalam pengakuan. Begitu banyak kesalahan yang telah kami lakukan dalam hidup kami, dan seringkali kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk semua itu kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah dalam hidup keluarga kami memulai untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, dan memulai kehidupan baru sebagai anak-anak-Mu. Ajar kami orang tua memberi teladan yang baik kepada keluarga kami. Kami anak-anak untuk tetap setia, patuh dan taat pada orang tua. Dan sebagai bagian dari gereja-Mu, GKJ Kuto Arjo, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, semangat dalam pelayanan, giat dalam persekutuan, dan rindu selalu untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Memasuki masa Prapaskah ini Tuhan, ajar kami untuk selalu setia kepadamu dalam berbagai kehidupan kami. Anak-anak kami kiranya Engkau berkati dalam studi mereka, dalam pergaulan ketika mencari pasangan hidup, berhati-hati dan menemukan yang seiman. Demikian juga dalam pekerjaan, kiranya Tuhan memberi yang terbaik, agar anak-anak kami boleh hidup layak di hadapan-Mu. Adis Tuhan berkati dalam perubahan tubuh, yang sakit Tuhan berkati agar diberikan kesembuhan, yang sedang sedih Tuhan hibur dan kuatkan. Ya Tuhan, bersama dengan pemimpin kami mohon berkat agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, inilah syafaat kami yang kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan kesungguhan, perjuangan, doa, rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual. Namun percayalah, bersama Roh Agung, Roh Tuhan sendiri, niscaya kita dimampukannya. Maka mulailah segera sekarang selagi Tuhan berkenan menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 145, mari tuturkan kembali. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digosok
disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Waktu berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikan cinta Kristus pada dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.